Sudah waktunya untuk mengungkapkan identitasku kepada Xiaoman. Berdiri di sana, jangan bergerak. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Raja Numpang Makan sudah kembali. Apa maksudmu? Apa maksudku? Nona muda kami sekarang adalah dewa perang dari daftar penganugerahan dewa. Kau anjing tunawisma. Hak apa yang kau miliki untuk melihat nona muda kami? Biarkan Qin Xiaoman mengatakan itu padaku sendiri. Dia tidak menginginkanmu. Kau pengemis bau lagi. Dan kau berbicara tentang dirinya. Udara di keluarga Qin kami sangat berharga. Kau tidak mampu menghirupnya. Cepat pergi. Menyuruhku pergi? Mustahil. Aku bertanya padamu sekarang. Apakah kau pergi atau tidak? Bisakah aku bernapas sekarang? Juga, saya akan mengatakannya lagi. Jika ada apa-apa suruh tuanmu yang memberitahuku. Bukan untuk seekor anjing menggonggong liar di depanku. Kau benar-benar berani menyerang. Semuanya serang dia. Tak satupun dari kalian yang bisa bertarung. Wu Qianqiu dan anjing dilarang masuk. Qin Hao adik laki-laki Qin Xiaoman. Sekelompok sampah tak berguna. Kalian semua mundur. Gu Qianqiu, kaligrafi yang kukirimkan padamu. Apakah kau menyukainya? Aku akan memberimu 4 kata. Kaligrafi mencerminkan karakter. Kau. Sampah. Putriku sudah menjadi dewa perang. Li Gui ibu dari Qin Xiaoman. Keluarga Ken pasti akan menjadi keluarga bangsawan kelas 1. Berani membuat masalah di pintu masuk keluarga Kenku. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Gu Qianqiu, aku menyarankanmu untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda. Aku di sini untuk menemui istriku. Bagaimana itu menyebabkan masalah? Aku membenci. Hanya kau, lihat saja penampilan lusuhmu. Kau ingin bertemu Shaman, apakah kau pantas? Ya ibu, dia tidak pantas. Kakakku tidak ingin melihatmu. Segera pergi. Benarkah begitu? Qin Xiaoman, aku sekarang ingin untuk bertemu denganmu sekali. Apakah ini menjadi sesulit ini? Jika kau benar-benar ingin masuk, itu bukan tidak mungkin. Kau tidak bisa masuk melalui gerbang utama, tapi kau bisa masuk melalui lubang anjing. Selama kau merangkak masuk melalui sana, kami akan mengizinkanmu melihat kakakku. Kau mencari mati. Pukul aku. Aku adalah master seni bela diri. Apa kau berani? Master seni bela diri. Hanya kau. Kepalaku. Mundur. Tidak berguna. Beraninya kau memukulku dan ibuku. Memukulmu adalah hukuman yang ringan. Bukankah kau suka menghina orang? Lihat siapa yang sampah sekarang. Gu Qianqiu, kau belum cukup buat masalah. Xiaoman, kau akhirnya setuju untuk menemuiku. Kakak, jika kau tidak datang, aku pasti sudah dihabisi oleh sampah ini. Dipukuli sampai mati. Shaman, kau harus membela kakakmu. Gu Qianqiu, kau sudah keterlaluan. Segera minta maaf kepada keluargaku. Aku sudah keterlaluan. Tidakkah kau bertanya, mengapa? Tidak ada yang perlu ditanyakan. Bagaimanapun juga kau yang salah. Gu Qianqiu, kamu sekarang. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Sepertinya takdir kita bersama telah berakhir. Mari kita bercerai. Apakah itu yang benar-benar kau pikirkan? Memangnya kenapa? Kalau iya, Gu Qianqiu. Kau tahu, aku pertama-tama membunuh milik negara kurcaci, dewa bela diri Miyamoto Musashi. Dan kemudian secara pribadi dinominasikan oleh Tuan Naga untuk penobatan dewa. Hari ini adalah hari penobatan. Kau dan aku sudah bukan lagi orang dari dunia yang sama. Lepaskan. Miyamoto Musashi milikmu. Siapa yang membunuhnya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Gu Qianqiu, sudah 5 tahun. Selain berdebat, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku tak punya lagi yang bisa kukatakan padamu. Ini adalah cincin pernikahan. Ini ambil kembali. Mulai sekarang, kita benar-benar terputus. Semuanya hanyalah alasan. Yang kau pedulikan hanyalah tidak lebih dari kekuasaan, status. Bukankah begitu? Aku peduli tentang itu. Apa yang salah dengan kekuasaan dan status?
tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apa bedanya orang seperti itu dengan mayat hidup? Qin Xiaoman, sudah 5 tahun. Baru sekarang aku melihatmu dengan jelas. Kau masih berani mengatakan itu? Sudah 5 tahun, ketika Beizhou berulang kali jatuh ke dalam krisis. Di mana kau ketika aku menghadapi situasi hidup atau mati? Di mana kau? Hanya aku sendiri yang menanggung semuanya. Bukankah seharusnya aku kecewa padamu? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tanpa aku, apakah kau pikir kau bisa menyelesaikan krisis berulang kali? Apa maksudmu? Selama 5 tahun terakhir, itu adalah kau di belakang Xiaomanku, diam-diam mendukungnya. Itu benar. Itu adalah aku. Gu Qianqiu. Lawan baru kakakku kali ini adalah dewa bela diri kerdil Miyamoto Musashi. Selama hampir 100 tahun, ancaman terbesar bagi perbatasan. Miyamoto Musashi. Hanya seekor semut. Miyamoto Musashi di hadapanku memang seperti seekor semut, tapi di hadapanmu, dia adalah naga raksasa. Gu Qianqiu. Aku membunuh musuh dan naga untuk mencapai prestasi penganugerahan dewa hari ini. Dan kau, selain menyombongkan diri, tidak berguna. Apakah kau pikir krisis berulang di Beizhou semuanya diselesaikan olehmu? Apakah kau berani mengatakan Miyamoto Musashi dibunuh olehmu tanpa aku? Apakah kau pikir kau sendiri bisa ditetapkan untuk didewakan? Bagaimana dia tahu? Mungkinkah dia salah satu orang tua naga? Sama sekali tidak mungkin. Dia hanyalah si tak berguna. Gu Qianqiu, kau tidak benar-benar berpikir semua ini dilakukan olehmu kan? Itu benar. Orang yang menetralkan bahaya di Beizhou itu adalah aku. Yang membunuh Miyamoto Musashi itu juga aku. Yang mencalonkanmu untuk didewakan. Dan orang itu masih aku. Aku tidak salah dengarkan. Dia benar-benar bilang itu dia. Orang ini sudah berkelana di luar selama beberapa tahun. Dan otaknya sudah membeku menjadi penyakit. Gu Qianqiu, jadi kau begitu bersemangat untuk datang menemui putriku. Hanya untuk datang dan mencuri pujian, bukan? Mencuri pujian. Apakah kunang-kunang berani bersaing dengan matahari dan bulan? Bagaimana angsa bisa merendahkan diri untuk bersaing dengan burung pipit demi keunggulan? Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Sejujurnya, seseorang memang membantuku. Tapi orang itu adalah Tuan Naga dari 9 langit. Apakah kau layak? Akulah yang menceraikanmu. Ada 5 juta di kartu ini. Anggap saja itu kompensasiku kepadamu. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun satu sama lain. Jadi hubungan kita hanya bernilai sebanyak ini. Hanya 5 juta. Tidak layak untuk kuperhatikan. Kau Aku menceraikanmu. Aku harap kau tidak akan menyesalinya. menyesal, Gu Qianqiu. Menceraikanmu adalah pilihan yang paling tepat yang pernah kubuat dalam hidupku. Aku merasa jijik karena pandangan ekstra itu yang kuberikan padamu saat itu. Apakah aku sebegitu menjijikkannya bagimu? Tentu saja, setelah penganugerahan dewa, aku di langit dan kau di bumi. Mulai sekarang, kita akan terpisah dunia. Tidak berutang apapun satu sama lain. Benar. Aku punya seseorang yang kusukai. Dia adalah pria yang melampauimu 1010.000 kali lipat. Qin Xiaoman. Aku takut kau akan kecewa. Tuan, Anda telah memberikan begitu banyak untuknya, namun dia memperlakukan Anda seperti ini. Lihatlah majelis penganugerahan dewa ini. Tidak, majelis penganugerahan dewa tidak hanya akan diadakan. Itu akan diadakan secara mega dan spektakuler. Aku ingin mereka tahu siapa yang benar-benar adalah penguasa dunia ini. Majelis penganugerahan dewa. Jenderal Qin. Kali ini Anda benar-benar mampu membuat Dragon Heart memulai kembali daftar penganugerahan dewa dan dipromosikan menjadi dewa perang. Saya benar-benar mengagumi Anda. Wang Hongsa, kepala keluarga seni bela diri Beizhou. Maman, dikatakan bahwa mereka yang dapat mengaktifkan daftar penganugerahan dewa. Xia Dikai, pemasok ramuan obat terbesar di Beizhou. Semuanya adalah orang-orang terpilih. Setelah hari ini, Jenderal Qin pasti akan naik pesat statusnya. Tentu saja, Jenderal Qin mahir dalam penaklukan dan pertempuran. Seorang pahlawan wanita langka di antara kaum wanita. Xiao Shenbang, direktur Akademi Seni Bela Diri Beizhou. Untuk mencapai apa yang dia miliki hari ini. Juga, kehendak rakyat. Kalian terlalu memujiku semuanya. Pencapaianku hari ini sepenuhnya berkat perlindungan Tuan Naga. Tanpa Tuan Naga, tidak akan ada Qin Xiaoman yang sekarang. Maman, Matian, Mbak pengendali dunia bawah Beizhou. Tuan Naga adalah pahlawan hebat yang dihormati semua orang. Kami sudah lama mengaguminya. Kami berharap Jenderal Qin dapat memperkenalkannya kepada semua orang. Sedikit perkenalan. Semuanya, kalian semua adalah tokoh terkemuka di Beizhouku. Yakinlah semuanya, jika Tuan Naga tiba, aku pasti akan menyampaikannya kepadanya. Niatmu. Kami benar-benar berterima kasih kepada Jenderal Qin. Terima kasih. Saya ingin tahu kapan Tuan Naga akan tiba.
Gu Qiankyu. Tidakkah kau melihat acara macam apa ini? Segera keluar dari sini. Sampang. Ini adalah pertemuan penganugerahan dewa kakakku. Apa statusmu? Apakah kau pantas berada di sini? Sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu. Biar ku beritahu, lepaskan aku segera. Kalau tidak aku akan menyuruh kakakku membunuhmu. Benarkah begitu? Lain kali. Kaki patah. Nak, kau baik-baik saja. Ibu, sampah ini mematahkan tanganku. Baiklah Gu Qiankyu, di majelis penganugerahan Dewa Putriku. Kau melukai putraku. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada Xiao Hao. Jika tidak kau, bisa lupakan keluar dari sini hidup-hidup. Seekor anjing pemburu bermain-main dengan naga banjir. Dia yang mencari masalah sendiri. Aku membenci, masih memanggilmu, naga banjir, memanggilmu kucing atau anjing liar. Sudah merupakan pujian bagimu. Lancang, beraninya kau tidak menghormati Raja Naga, dan tidak menghormati Tuan Gu. Baiklah Gu Qiankyu, kau bahkan membawa rubah betina kecil bersamamu ya. Semuanya lihat, si tak berguna ini memukul seseorang dan, apakah masih ada hukum yang tersisa? Putriku, pukuli mereka sampai mati untukku. Benarkah begitu? Biarkan dia datang. Gu Qiankyu, apa kau gila? Kakak, si tak berguna ini. Dia memukul ibu dan aku. Ya benar, dia bahkan membawa rubah betina ke sini. Xiaoman, beri mereka pelajaran yang bagus. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau berani menyentuh keluargaku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kau bertingkah seperti ini, hanya akan membuatku semakin membencimu. Hari ini adalah hari pendewaan diriku. Aku tidak ingin membesar-besarkan masalah. Segera berlutut dan minta maaf kepada keluargaku. Qin Xiaoman, mereka yang memprovokasi lebih dulu. Mereka yang mencari masalah sendiri. Mengapa aku harus meminta maaf? Lancang, kau si tak berguna berani. Di depan Jenderal Qin, mengucapkan omong kosong seperti itu. Berapa banyak kepala yang kau miliki? Aku, atas nama keluarga Wang Seni Bela Diri, aku perintahkan kau untuk segera meminta maaf kepada Jenderal Qin dan menyampaikan permintaan maafmu. Keluarga Wang, memerintahku. Aku takut kau tidak memenuhi syarat. Sombong, keluarga Wang tidak cukup. Kalau begitu tambahkan keluarga Xiaoku. Aku bisa melenyapkan keluarga Xia hanya dengan lambaian tanganku. Kalau begitu tambahkan keluarga Xiaoku. Nah, kau bahkan tidak menganggapku matian, Mbah. Di matamu kan? Matian, Mbah. Bagaimana jika ada 10 matian, Mbah? Nah, jangan terlalu sombong. Apakah kau tahu bahwa perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga bangsawan nomor 1 di Beizhou, keluarga Shang? Mungkinkah kau juga tidak takut pada keluarga Shang? Keluarga Shang bukan apa-apa. Keluarga Shang telah berada di Beizhou, beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Dengan koneksi yang rumit dan kompleks, kudengar mereka bahkan punya beberapa koneksi dengan Dragon Hall untuk menghancurkanmu, semudah menginjak seekor semut. Benarkah begitu? Kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri. Kalau begitu biarlah sesuai keinginanmu. Xiang Xiho, Tuan Muda Shang ada di sini. Nah, hari kematianmu telah tiba. Tuan Muda Shang, Shang Xiao tuan muda keluarga Shang. anak ini di sini. Mengucapkan omong kosong, tidak hanya dia meremehkan keempat keluarga kami, tetapi juga dia memfitnah keluarga Shang. Jika anak ini tidak disingkirkan, kemarahan publik akan sulit diredakan. Benar, mohon Tuan Muda Shang mengambil tindakan. Aku mendengar semuanya barusan. Berani membuat masalah di majelis penganugerahan dewa milik Xiaomanku. Hanya poin ini saja adalah pelanggaran berat. Kau akan menjatuhkan hukuman mati padaku karena ini. Keluarga Shang memang memiliki gengsi yang besar. Aku memberitahumu, keluarga Shang adalah Balai Naga, perwakilan di Beizhou, memegang kekuasaan hidup dan mati untuk menghancurkanmu. Itu bukan apa-apa. Juru bicara Balai Naga. Aku sangat takut. Baguslah kau tahu rasa takut. Berlututlah sekarang, bersujud dan minta maaf kepada semua orang. Maka aku akan mempertimbangkan mengampuni nyawa anjingmu. Menyuruhku bersujud dan meminta maaf. Hanya kau. Apa yang ingin kau lakukan? Memukulmu. Kau berani memukulku. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana? Kalian semua serang. bagaimana sampah ini bisa menjadi begitu kuat sekarang? Apa gunanya bisa bertarung? Ketika kau berada di dunia luar, kau perlu mengandalkan kekuatan dan latar belakang. Gu Qiankyu, kau harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu. Kau telah menyinggung keluarga Shang. Kau tidak akan punya tempat untuk berdiri di Beizhou. Keluarga Shang. Aku pikir itu seluruh Beizhou. Menyinggung keluarga Shang sama dengan menyinggung seluruh dunia seni bela diri Beizhou. Berlutut sekarang, bersujud dan meminta maaf kepada semua orang. Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh.
Berlutut. 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 Menyuruhku berlutut. Kau tidak layak. Apa statusmu? Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Apa statusku? Aku akan memberitahumu sekarang. Ini adalah statusku. Gu Qiankil, kau gila. Kau berani duduk di kursi Tuan Naga. Gu Qiankyu, semua yang kau lakukan sebelumnya, aku bisa toleransi. Tapi kau berani menghina Raja Naga. Kau memancing kemarahan. Sisik terbalik seluruh bisu. Ini awalnya, kursi yang disiapkan untukku. Mengapa aku tidak bisa duduk di dalamnya? Gu Qiankil, kau memprovokasi Raja Naga. Sudah berakhir. Ketika Raja Naga marah, langit dan bumi akan runtun. Diakon Agung Jing Saihua akan segera tiba. Dia terkenal, kejam dan tak kenal ampun. Begitu dia tiba, akan ada kehancuran yang meluas. Pada saat itu, semua orang yang hadir di sini akan terlibat. Kita semua akan dimusnahkan bersama 9 generasi kerabat kita. Benarkah begitu? Surga di matamu. Belum tentu surgaku. Di saat seperti ini, sampah ini masih menyombongkan diri di sini. Semuanya jangan panik. Aku mengusulkan agar Gu Qiankil disingkirkan dari dunia manusia. Gunakan kepalanya untuk menenangkan Tuan Naga dan Diakon Agung. Ide bagus. Keluarga Wang saya mendukung ini. Keluarga Xiao mendukung ini. Keluarga Xia saya mendukung ini. Baiklah, karena itu masalahnya. Di mana anggota keluarga Ma? Di mana anggota keluarga Wang? Di mana anggota keluarga Xia? Di mana anggota keluarga Xiao? Tuan, aku akan membantai mereka. Tidak masalah. Mereka hanyalah sekelompok orang lemah. Gu Qiankil. Inilah konsekuensi menyinggungku. Aku menyarankanmu untuk segera berlutut dan menerima kematian. Jangan biarkan darahmu mengotori kursi Tuan Naga. Suruh aku berlutut. Kau tidak pantas. Demi hubungan kita di masa lalu. Gu Qiankyu, kau segera dengarkan Tuan Muda Xiang. Aku akan membuat keputusan dan mengampuni nyawamu. Qin Xiaoman, kau belum lupakan bahwa kau dan aku sudah lama. Tidak ada hubungannya satu sama lain. Kau, Xiaoman, jangan buang kata-kata untuknya. Semuanya, serang dia. Biarkan dia mati. aku ingin lihat siapa yang berani. Eksekusi dulu, lapor kemudian. Atas dekret khusus Raja Naga. Olah Diakon atas perintah Raja Naga telah datang untuk melaksanakan tugasnya. Semuanya mundur. Diakon Agung telah tiba. Gu Qiankil, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Muri Wakil Jing Saihua. Kami dengan hormat menyambut Diakon Agung. Kami dengan hormat menyambut Diakon Agung. Kalian semua boleh berdiri. Aku bukan Diakon Agung, tapi wakilnya Muli. Wakil utusan, lalu kapan Diakon Agung akan tiba? Ketika Diakon bertindak, apakah perlu menjelaskan dirinya padamu? Hamba yang rendah hati ini tidak berani. Aku di sini atas perintah Diakon Agung untuk membersihkan personel yang tidak relevan, untuk mencegah siapapun memengaruhi Majelis Penganugerahan Dewa. Wakilmu, kau akhirnya tiba. Seseorang di sini mengganggu Majelis Penganugerahan Dewa dan bahkan menghina Raja Naga. Siapa yang berani begitu lancang? Wakil utusan, itu adalah bajingan seperti anjing ini. Siapa kau? Beraninya kau duduk di kursi Raja Naga. Bagaimana menurutmu? Saya belum pernah mendapat kehormatan bertemu Raja Naga, tetapi melihat sikap dan aura orang ini, mungkinkah dia adalah Raja Naga? Wakilmu, aku adalah Xiang Zihao dari keluarga Xiang. Orang ini adalah anggota keluarga Qin yang dibuan. Dia pasti datang ke sini mencari keuntungan, dan sekarang ingin menimbulkan masalah, bahkan berani menghina Tuan Naga. Lancang, itu bukan kursi yang menjadi hakmu. Turun, tundukkan kepalamu dan akui kejahatanmu. Suruh Jing Saihua datang ke sini sendiri untuk mengatakan itu padaku. Nama Diakon Agung, apakah milikmu untuk diucapkan? Lupakan namanya. Orangnya sendiri adalah milikku. Sombong, kau mencari mati. Jing Saihua Diakon Agung Balai Naga. Mengawal daftar penganugerahan Dewa Ke. Daftar penganugerahan dewa. Diakon Agung telah tiba, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu sekarang. Salam Diakon Agung. Salam Diakon Agung. Sangat cantik. Andai saja. Kalian semua boleh bangkit. Siapa Qin Xiaoman? Aku adalah Qin Xiaoman. Salam Diakon Agung.
Bisa bertemu dengan Anda hari ini. Sungguh merupakan kehormatan besar, Qin Xiaoman. Kursi ini atas kehendak Raja Naga. Datang memberi gelar Dewa Perang padamu. Terima kasih Diakon Agung. Atas dekret Raja Naga. Qin Xiaoman pelindung Bishou. Atas jasa berjasa dalam menumpas pemberontak. Dengan ini dia anugerahkan gelar Dewa Perang Balai Naga. Mengapa kamu tidak bersumpah dengan darah? Untuk berterima kasih atas rahmat surgawi. Ya. Daftar penganugerahan Dewa Qin Xiaoman. Nama putriku. Akhirnya terukir di daftar penganugerahan dewa. Tidak berguna. Kakakku sebentar lagi akan menjadi dewa perang. Kau tamat. Sekarang aku melihat orang tak berguna ini. Apalagi yang bisa dia katakan? Jenderal Qin. Tidak. Dewa Perang Qin. Selamat. Selamat Dewa Perang Qin. Penganugerahan Dewa Qin Xiaoman. Aku tidak setuju. Tidak berguna. Apa gunanya ketidaksetujuanmu? Entah itu berguna atau tidak, kau akan segera tahu. Gu Qiankil. Berhenti berpura-pura. Majelis penganugerahan dewa. Bagaimana mungkin orang tak berguna sepertimu mengganggunya? Apakah otakmu sudah ditendang? Daftar untuk penobatan dewa. Hanya Tuan Naga yang berhak memutuskan. Kau ini siapa? Tepat sekali. Diakon Agung. Yang bertanggung jawab atas Balai Diakon. Memiliki kekuatan untuk menggulingkan dan menetapkan. Bagaimana mungkin seekor semut sepertimu menunjuk-nunjuk dan ikut campur? Gu Qiankyu. Penobatan dewa hari ini adalah sesuatu yang kudapatkan dengan kekuatanku sendiri. Didapatkan atas dasar apa kau tidak setuju? Hanya karena semua ini diberikan kepadamu olehku. Mengenai penganugerahan dewa, aku bisa mengangkatmu. Dan aku juga bisa menggulingkanmu. Jing Saihua, penganugerahan dewa, dibatalkan. Beraninya kau, berani memerintah Diakon Agung. Apakah kamu sudah hidup cukup lama? Diakon Agung, orang ini sombong dan angkuh. Mengabaikan semua orang. Kualifikasi apa yang dia miliki? Siapa yang memberitahumu? Dia tidak punya kualifikasi. Beberapa dari kami di bawah sedang bertarung sengit. Namun kamu sendirian datang berlari ke sini. Namun, karena aku menemukanmu lebih dulu, maka kamu adalah milikku. Perhatikan acaranya. Kau sekarang Diakon Agung Aula Naga. Tidak bisakah seorang Diakon Agung memiliki seseorang yang mereka sukai? Diakon Agung, bagaimana mungkin dia bergandengan tangan dengan orang tak berguna ini? Diakon Agung, apakah Anda mencoba untuk apa yang kulakukan? Bukan urusanmu. Aku lancang. Namun Diakon Agung, tolong jangan biarkan dia menipu Anda. Menipu, sepertinya mantan istrimu. Masih menyimpan prasangka mendalam terhadapmu. Bagaimana kalau kamu menipuku juga? Jing Saihua. Kapan aku pernah menipu siapapun? Lalu bagaimana kamu mencuri hatiku? Sudah tertipu dan dibawa pergi. Perhatikan acaranya. Jangan bicara omong kosong. Orang tak berguna ini benar-benar dengan Diakon Agung. Begitu intim. Sebenarnya, apa identitasnya? Diakon Agung, X Xiaoman tidak bermaksud jahat. Hanya saja si tidak berguna ini. Dia sudah menjadi menantu numpang selama 5 tahun. Dia selalu tidak menonjol. Mohon Anda jangan tertipu olehnya. Dia tidak istimewa. Kalau begitu kamu benar-benar buta. Tahukah kamu? Tanpa dia, kamu tidak akan berada di posisimu hari ini. Tanpa dia, akan lebih mustahil lagi bagiku untuk menganugerahkan keilahian kepadamu. Daftar penganugerahan dewa ini, dia bilang itu dibatalkan. Maka itu akan dibatalkan. Dan keluarga Ken akan dimusnahkan. Diakon Agung, bagaimana mungkin dia bisa menjilat orang tak berguna ini? Bagaimana hasilnya? Apakah aku melakukannya dengan baik? Jing Saihua. Kau jaga dirimu. Aku tidak akan menahan diri membela seseorang yang kamu sukai. Apa salahnya? Diakon Agung. Mengapa Anda melakukan ini? Diakon Agung. Hari ini, Anda di sini untuk masalah penobatan dewa. Jika Tuan Naga menyalahkan kita tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Kami meminta Diakon Agung untuk memprioritaskan situasi keseluruhan. Mohon Diakon Agung memprioritaskan situasi keseluruhan. Diam. Bagaimana aku bertindak? Apakah aku perlu kamu ajari? Gu Qiankyu kamu. Seseorang yang hanya bersembunyi di balik wanita. Bukan? Bagimu, aku meremehkan untuk menggunakan trik. Kau. Diakon Agung, Anda benar-benar menyalahgunakan kekuasaan Anda demi keuntungan pribadi Gu Qiankyu. Kami menolak menerima ini. Kami menolak untuk menerima ini. Jadi bagaimana jika kau tidak menerimanya? Apakah kamu bosan hidup? Apakah itu terlalu lama? Meskipun Anda adalah seorang Diakon Agung, Anda hanya bertindak atas nama Raja Naga. Anda tidak punya hak suara dalam nominasi untuk kedewaan.
Anda bahkan kurang memenuhi syarat untuk membatalkannya. Tepat sekali, kau tidak memenuhi syarat. Benar. Dengan hak apa? Aku tidak memenuhi syarat. Tapi dia memenuhi syarat. Siapa dia? Apakah hanya karena Anda dan dia terlibat dalam hubungan yang tidak jelas? Lancang. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina tunanganku? Apa? Tunangan. Kapan aku menjadi tunanganmu? Sebaiknya kamu mengakuinya dengan patuh. Jika tidak, Gu Qiankyu, kapan kau mendapatkan tunangan tambahan? Kita sudah tidak punya hubungan apapun. Apakah ada perlunya menjelaskan padamu? Kau, Diakon Agung, saya sarankan Anda menarik kembali perintah Anda. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena melaporkan masalah ini kepada Raja Naga dan membuat Anda dipecat serta dihukum. Mohon Diakon Agung menarik kembali perintah Anda. Tarik kembali perintahmu. Kurang ajar, kau telah memberontak. Diakon Agung, apakah Anda mencoba menindas orang dengan kekuasaan Anda? Semua orang yang hadir, juga termasuk di antara keluarga bangsawan terkemuka Beisho kami, dan tidak mudah diintimidasi. Benarkah begitu? Kalau begitu keluarga-keluargamu, semuanya memiliki tanah berkah kultivasi mereka sendiri kan? Jadi kenapa kalau kami melakukannya? Tanah berkah, semuanya kami peroleh melalui kekuatan kami sendiri. Bagaimana aku mengingatnya? Tanah berkah itu dianugerahkan oleh Aula Naga kepadamu. Jika Aula Naga tidak memberikan restunya, kau tidak akan punya apa-apa. Bahkan jika itu masalahnya, apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Aku bisa merebutnya kembali hanya dengan satu kata. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Bahkan sekarang kau masih tidak percaya padaku. Jing Saihua, merebut kembali tanah berkah. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Gu Qiankyu. Hanya Tuan Naga yang berhak untuk merebut kembali tanah berkah. Kalau begitu aku akan memberinya wewenang ini. Gu Qiankyu, sudahlah. Berhentilah memimpikan mimpi kosongmu. Dalam waktu 3 menit, tanah berkah kultivasi mereka akan runtuh. Gu Qiankyu. Aktingmu semakin lama semakin halus. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuat tanah berkah itu runtuh. Karena dia begitu bersemangat. Mari kita mulai dengan keluarga Xiang. Perintah penghancuran tanah berkah diaktifkan dalam waktu 3 menit. Tanah berkah keluarga yang di Beichou telah runtuh. Apakah kamu pikir dengan Diakon Agung mendukungmu, kamu bisa mengaktifkan perintah penghancuran tanah berkah? Aku sudah bilang. Masalah ini akan ditangani oleh Diakon Agung. Tak berguna. Apakah kamu sekarang ketagihan berpura-pura? Aku harap setelah 3 menit, kau masih bisa tertawa. Serius, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan wanita tua sepertiku merasa malu karenamu. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Jenderal Qin, kau harus lebih dulu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Daftar penganugerahan Dewa Qin Xiaoman, posisimu. Aku khawatir tidak lagi aman. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Namaku sudah ada di daftar. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku khawatir ketiga kata ini dalam waktu 5 menit juga akan hilang sepenuhnya. Kau mulai lagi, Gu Qiankyu. Berhentilah bersikap sok. Kalian semua, tunggu saja untuk menerima hukuman dari Raja. Benar sekali. Kamu harus memenuhi dulu perintah penghancuran tanah berkah. 3 menit sudah habis. Mana keruntuhan tanah berkah yang dijanjikan? Halo ayah. Kau bocah kecil. Siapa yang kau singgung? Semua tanah berkah kita telah runtuh. Segera kembali ke sini. Apel. Tak berguna. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada tanah berkah keluarga Xiang? Tanah berkah keluarga Xiang dicabut secara permanen. Bukankah ini yang kau sendiri tuntut? Tuntutan apa lagi yang kau miliki? Aku bisa memenuhinya sekaligus. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tanah berkah dan gua surga keluarga Xiang benar-benar hancur. Perintah penghancuran tanah berkah benar-benar telah diaktifkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kata-kata si tidak berguna itu, mengapa memiliki bobot sebesar itu? Aku tidak percaya. Gempa bumi regional. Aku tahu sekarang. Baru saja terjadi. Gempa bumi skala kecil. Ini hanyalah disebabkan oleh gempa bumi. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Gu Qiankyu. Aku hampir mempercayainya. Tuan muda Xiang, Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Qinku bersedia membantu keluarga Xiang membangun kembali tanah mereka. Bagaimanapun juga Xiaoman paling peduli padaku. Tuan muda Xiang, Anda terlalu baik. Saya hanya berharap bahwa keluarga Qin dan Xiang di masa depan memperkuat kerjasama mereka. Mereka masih ingin membangun kembali tanah berkah mereka.
Sungguh konyol. Itu hanyalah perjuangan binatang yang terperangkap. Keluarga Qin bersedia meminjamkan 30 siu tanah subur. Keluarga Wang saya memiliki keinginan yang sama. Keluarga Xia memiliki keinginan yang sama. Keluarga Xiao saya memiliki keinginan yang sama. Keluarga Ma saya memiliki keinginan yang sama. Jika keluarga Shangku bisa melewati rintangan ini, kami pasti akan membalas kebaikanmu berkali-kali lipat. Orang tak berguna. Kau lihat sekarang bukan? Inilah jaringan koneksi yang dimiliki keluarga Shangku. Apa yang kamu miliki untuk melawanku? Gu Qianqiu, inilah jurang pemisah antara kau dan Tuan Muda Shang. Bajingan, jangan pernah menantang. Keragungan seekor singa. Apakah kalian bahkan pantas disebut singa? Benar-benar konyol. Konyol. Apakah konyol bagimu untuk bersembunyi di balik seorang wanita? Jika dia mau, aku bersedia melindunginya dari angin dan hujan. Seumur hidup. Gu Qianqiu. Bahkan jika hari ini ada Diakon Agung yang mendukungmu, kau khawatir kau tak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dari sini. Hanya dengan semut ini. Lancang. Apakah kau benar-benar berpikir kami terbuat dari lumpur? Tentu saja kau tidak terbuat dari lumpur. Kau bahkan lebih buruk daripada jika kau terbuat dari lumpur. Gu Qianqiu. Saya sarankan kau tidak bermain api dan terbakar. Semut mencoba mengguncang pohon. Belalang mencoba menghentikan kereta. Yang bermain api dan terbakar adalah kau. Apa yang kau katakan? Tanah berkah keluarga Wang kami telah runtuh. Tanah berkah kultivasi keluarga Xia, energi spiritualnya telah sepenuhnya menghilang. Tanah berkah kultivasi keluarga Xiao saya telah jatuh ke dalam kelumpuhan. Apel. Aku tahu sekarang. Apa? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kau berbohong. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Xiaoman. Tanah berkah keluarga Qin runtuh. Bahkan makam leluhur keluarga Qin retak. Gu Qianqiu. Trik apa yang kau lakukan? Untuk menghadapi sekelompok semut, aku masih tidak perlu menggunakan trik apapun. Ini. Bagaimana ini mungkin? Gempa bumi di bagian timur Laut Beizhou. Gempa bumi di bagian timur Beizhou. Barat Laut Beizhou. Beizhou hancur. Bodoh. Apakah kamu belum mengerti? Gempa bumi ini justru adalah runtuhnya tanah spiritual yang menyebabkannya. Bagaimana hasilnya? Apakah aku melakukannya dengan baik? Cepat puji aku. Biasa saja. Apakah kau yakin? Aku tidak percaya. Kamu pasti menggunakan semacam ilusi untuk menipu semua orang. Semua orang jangan percaya padanya. Aku sudah kesal padanya. Sejak lama. Haruskah aku memberinya pelajaran? Segera bersujud kepada tunanganku. Dan minta maaf. Menyuruhku bersujud dan meminta maaf kepada si tidak berguna ini. Mustahil. Muli. Patahkan kaki anjingnya. Tidak. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Shang. Ayahku mengenal ketua balai. Sepupuku adalah Tu Shanhu. Jika kau menyentuhku, kau tamat. Orang-orang tak penting macam apa ini? Lakukan. Tunggu. Menyalahgunakan wewenangmu di tempat yang ditunjuk langsung oleh Raja Naga. Majelis Penobatan Dewa. Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Ini justru adalah niat Raja Naga. Muli. The film was translated and narrated by M Media. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Xiang dari Beizhou akan selamanya kehilangan tanah berkahnya dan dikeluarkan dari dunia persilatan. Gu Qianqiu. Tidak, tuan muda gue. Kumohon, pulihkan tanah berkah keluarga Shang. Aku mohon padamu tuan muda gue. Mengakui kesalahanmu sekarang sudah terlambat. Berani bicara lebih jauh, dan aku akan mengambil nyawa anjingmu. Dia akan agung. Itu semua keluarga Shang yang menghasut kami. Kami bersedia membantu Diakon Agung dalam menghapus keluarga Shang untuk memohon pengampunan Diakon Agung. Kami memohon pengampunan Diakon Agung. Kalian semua gila. Kalian memohon ampun padanya. Apakah kalian pikir dia akan membantu kalian? Dia benar. Percuma memohon padaku. Orang yang harus kamu mohon adalah dia. Kami menghormati Balai Naga, Diakon Agung. Kau ingin kami meminta maaf kepada orang tak berguna ini? Bukankah itu sedikit keterlaluan? Tepat sekali. Jika Diakon Agung bersikeras untuk mempermalukan kami dengan orang tak berguna ini, maka berbagai klan kami di Beizhou tidak bisa dianggap remeh. Kami harap kau akan berpikir dengan hati-hati. Agar Raja Naga tidak menghukummu, dan posisimu sebagai Diakon Agung sulit dipertahankan. Dia bilang posisiku sulit dipertahankan.
Bagaimana menurutmu? Jenderal Qin, kau harus lebih dulu mengkhawatirkan kedudukan dewamu sendiri. Gu Qian, Qiu, buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihatlah baik-baik, nama putriku Xiaoman memang ada di daftar penganugerahan dewa. Itu jelas ada di sana. Kakakku sebentar lagi akan diangkat menjadi dewa, maka dia akan bisa bertemu dengan Raja Naga. Kau pasti akan menyesalinya. Tepat sekali. Maka kau akan tahu bahwa aku Qin Xiaoman bisa naik ke surga dan menjadi dewa. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku juga tidak membutuhkanmu Gu Qianqiu untuk apapun. Selamat kepada Dewa Perang Qi, karena naik ke surga dalam satu langkah. Qin Xiaoman, mimpimu harus berakhir. Tombak. Kakak, Xiaoman, kau baik-baik saja kakak. aku sudah bersumpah dengan darah dan masuk daftar. Dihapus dari daftar penobatan dewa. Menyebabkan ki darahku berbalik menyerang. Dan kultivasiku lumpuh total. Bukankah keluarga Qinku akan hancur? Gu Qianqiu, penjahat tak berperasaan. Beraninya kau mengganggu upacara penobatan dewa. Aku tidak berperasaan. Siapa yang bilang mereka akan membuatku terhapus dari dunia fana? Dan siapa lagi yang bilang mereka akan memotongku menjadi 10.000 keping? Mulai hari ini dan seterusnya, 4 keluarga besar Bisou. Tanah suci mereka direbut kembali. Dan mereka tidak akan pernah lagi memasuki jalur bela diri. Hanya Raja Naga yang bisa menghapuskan daftar penganugerahan dewa. Mungkinkah dia adalah Tuan Gue? Kami bersikap tidak sopan barusan. Mohon maafkan kami sebesar-besarnya. Tuan Gue mohon berbelas kasih. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tidak perlu dibahas lebih lanjut. Majelis Agung Penganugerahan Dewa berakhir. Kakak, Mungkinkah dia? Benar-benar Tuan Naga. Sama sekali tidak mungkin. Dia bisa menghancurkan daftar penobatan dewa. Itu pasti karena dia menggunakan tombak dewa balai naga. Meminjam senjata secara pribadi. Jing Saihua melakukan kejahatan besar. jangan khawatir. Aku punya cara. Tuan muda yang punya cara. Tentu saja. Air suci ras iblis bisa memulihkan Dantian. Selama kita mendapatkan air suci itu, maka kita bisa membantu Xiaoman memulihkan kultivasinya. Pada saat itu, menyingkirkan si tidak berguna itu. Bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Tapi air suci itu ada di tangan Santaras Iblis. Benar sekali. Kebetulan aku punya seorang teman yang mengenal orang kepercayaan Sainta. Pada saat itu, kita melalui dia pasti akan bisa mendapatkan air suci itu. Jika berhasil, maka kami berterima kasih kepada Tuan Muda Xiang. Sudah kuduga dari keluarga bangsawan nomor 1 di Beizhou. Xiaoman, kau harus bergaul dengan baik dengan Tuan Muda Xiang. Tante mohon tenang saja. Urusan Xiaoman adalah urusanku. The film was translated Jika Tuan Muda and Xiang benar-benar narrated bisa by mewujudkan Amy ini, Diaz. Xiaoman akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Qin Xiaoman, kali ini, aku pasti akan memilikimu. Tuan, tidak ada siapa-siapa di sini sekarang. Kamu harus memberiku jawaban sekarang, bukan? Tuan, aku masih ada urusan. Aku akan pergi dulu. Kalian berdua mengobrol. Bicaralah. Hari ini aku membantumu dengan bantuan sebesar ini. Bagaimana kamu akan berterima kasih? Bantuan apa yang kamu berikan padaku? Masih berpura-pura. Aku membantumu menghancurkan mimpi Qin Xiaoman untuk menjadi dewa. Dan aku membantumu mengalahkan 4 keluarga besar. Apakah itu belum cukup? Lalu bagaimana kamu ingin aku menunjukkannya? Bagaimana kalau menikahi saya? Di depan umum. Jaga citramu. Apa yang perlu ditakutkan? Kamu sekarang tidak terikat. Apakah salah jika aku menyukaimu? Diakon Agung. Balai Naga memiliki banyak urusan mendesak. Mari kita bicara lagi lain kali. Tuan, kau tidak mungkin benar-benar terlibat dengan Yuji dan Lan Qianxiu. Kedua jalan itu kan?
Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Hubungan antara mereka dan aku adalah sangat murni. Sangat murni. Pergi tipu hantu. Aku takut sesuatu sudah terjadi. Kata-katamu semakin melampaui batas. Aku benar-benar ada urusan. Kau selalu mencari alasan. Kau boleh pergi jika kau mau. Cium aku di sini, baru aku akan membiarkanmu pergi. Ini. Bisakah aku berutang padamu untuk saat ini? Kau ingin berutang janji romantis. Baiklah kalau begitu, tapi aku mau. 10 kali lipat bunganya. 10 ciuman. 10 ciuman. Aku takut itu tidak cukup. Santa, Tuan Guru telah ditemukan. Di mana dia? Beijou. Guqian Qiu, kau benar-benar hebat. Mari kita lihat kemana kau akan lari kali ini. Bantu aku berganti pakaian. Ke Beijou. Ya. Hidup dari wanita. Kau benar-benar menjadi semakin menjijikkan bagiku. Apakah aku bergantung pada wanita? Apa hubungannya denganmu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku ingin memberitahumu. Mengandalkan kekuatan orang lain, pada akhirnya tidak berkelanjutan. Dan juga Diakon Agung. Aku menasihatimu untuk segera kembali dari jalanmu yang sesat. Jika tidak, cepat atau lambat kau akan dibunuh oleh orang tak berguna ini. Jenderal Qin, kau seharusnya urus urusanmu sendiri. Tapi di sisi lain, aku tetap harus berterima kasih padamu. Karena membiarkan pria sebaik itu datang kepadaku. Kau akan menyesalinya. Kita lihat saja nanti. Wanita bodoh ini, dia benar-benar diberkati, namun tidak menyadarinya. Tuan Guru adalah pria yang sangat baik. Tuan. Tuan. Dia lolos lagi. Namun, kau tidak akan lolos dari genggamanku. Kantor Raja Naga. Bagaimana perkembangannya? Tuan, sesuai perintah Anda, mantra ilusi telah dipasang. Diakon Agung tidak akan sementara waktu menemukan tempat ini. Itu bagus. Namun, Ada apa sekarang? Santa Ras Iblis Yuji telah datang ke Beijou, mengundang Anda ke kolam giok untuk makan malam. Astaga. Kenapa dia datang juga? Tuan, mantra ilusi Anda tidak efektif melawannya. Baiklah. Aku akan menemuinya. Agar dia tidak membuat keributan. Ruang tamu keluarga Qin. Shaman, sudahkah The kau film is menemukan Santa? translated Di mana and keberadaannya? narrated by Ini M. semua Media. salah Guqian Qiu, si tidak berguna itu. Langit berkehendak menghancurkan keluarga Qian kita. Jangan khawatir. Aku sudah mengetahui keberadaan Sainta. Sudah kuduga, pasti Tuan Muda Zhang. Kau benar-benar bisa menemukan Santa. Tentu saja. Sainta akan berada di kolam giok hari ini untuk bertemu tokoh penting. Pada saat itu, kita tidak hanya bisa mendapatkan air suci, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Saintas. Melangkah lebih jauh. Ya. Selama kita menjalin hubungan dengan Santa, kita tidak perlu lagi takut pada wanita jalan Jing Saiwa itu. Tapi ku dengar bahwa kolam giok, domain pribadi Santa, membutuhkan token kolam giok untuk masuk. Hanya token kolam giok. Bagiku, itu hanyalah hal sepele. Luar biasa sudah kuduga dari Tuan Muda Zhang. Tidak seperti si tidak berguna Guqian Qiu itu, yang hanya mengandalkan wanita untuk dukungan. Xiaoman, kau harus berterima kasih dengan benar kepada Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, terima kasih banyak. Kau wanita jahat. Masih berpura-pura suci denganku di sini. Xiaoman, tidak perlu terlalu sopan denganku. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kolam giok. Kalau begitu aku akan pergi bersiap-siap dulu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kolam giok. Seperti yang diharapkan dari domain Santa. Mendapatkan token kolam giok, pasti membutuhkan banyak usaha kan? Hal sepele. Namun, jika itu Gu Qianqiu, dia tidak akan bisa memasuki tempat seperti ini seumur hidupnya. Gu Qianqiu, Si tidak berguna. Apakah kau mengikuti di belakang kami? Menyelinap masuk. Bicaralah. Bagaimana aku masuk? Bukan urusanmu. sungguh kesombongan. Menyusup ke kolam giok adalah pelanggaran berat. Bahkan Jing Saihua tidak bisa melalui NDUNG IPMO.
Kemanapun aku Gu Qiankyu ingin pergi, aku tidak butuh siapapun untuk melindungiku. Karena kau sudah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saintes sudah lama mengagumi Raja Naga. Menawarkan kepalamu kepada Saintes akan menjadi hadiah terbaik. Si tidak berguna, kau benar-benar berani bertindak di sini. Gu Qiankyu. Santa akan menjamu tokoh penting hari ini. Biarkan orang penting ini dalam kedamaian. Hari ini adalah hari kehancuranmu. Kebetulan sekali, orang penting yang diundang adalah aku. Kau benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Betapa luhurnya status yang dimiliki Santa. Bagaimana mungkin dia mengundang orang tak berguna sepertimu? Kau sungguh menyombong tanpa malu. Kau bilang Sainta mengundangmu. Apakah kau punya token kolam giok? Aku datang ke sini tanpa memerlukan token kolam giok. Berhenti membual. Tanah suci kolam giok. Penyusup akan dieksekusi tanpa ampun. Aku menasihatimu sekarang. Untuk lari dengan ekor di antara kedua kakimu mungkin. Kau mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Bunuh aku. Belum ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Masih berpura-pura. Ras iblis menguasai wilayah Dewa Selatan. Dengan kekuatan besar, aku menasihatimu untuk segera inyah. Jika tidak begitu kau ketahuan, kau bahkan tidak akan punya waktu untuk lari. Benar, segera inyah. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. Orang yang ingin diundang oleh Sainta adalah aku. Kalianlah yang seharusnya inyah. Kau berakting cukup meyakinkan. Sayangnya, tepat di depan adalah formasi kolam giok. Manusia biasa yang menyentuhnya akan mati seketika. Aku juga pernah dengar bahwa kolam giok memiliki total 3 formasi. Formasi itu secara pribadi dipasang oleh Raja Naga untuk Saintes saat itu. Kau si tidak berguna yang ingin melewatinya. Sama saja mencari mati. Bagimu, formasi seperti jurang yang tak teratasi. Di depanku. Seperti berjalan di tanah datar. Benar-benar bebek mati dengan paruh kaku. Baiklah. Jika kau bisa melewati formasi itu, aku akan berlutut dan bersujud 3 kali dengan lantang kepadamu sambil memanggilmu kakek. Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Makan, dan mendapatkan cucu besar yang patuh juga. Formasi itu telah muncul. Si tidak berguna. Silakan maju kalau begitu. Formasi kolam giok dikonfigurasi sesuai dengan langit bumi dan manusia. Tata letak 3 kekuatan. Formasi jalur manusia. Meskipun itu adalah tingkat rendah, itu masih mencapai kekuatan di mana manusia fana tidak bisa menyentuhnya dan menyentuhnya berarti langsung lumpuh. Maka sepertinya orang tak berguna ini akan binasa di dalamnya. Itu benar. Begitu kamu melangkah ke kolam giok, tidak ada jalan untuk kembali. Entah Santa turun tangan, atau kamu hanya bisa mengandalkan token kolam giok. Si tidak berguna. Aku sarankan kamu memohon padaku sekarang. Aku mungkin masih bisa meminjamkanmu 1. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Tuan muda siang kau hanya Mengganggunya. Pertama beri dia harapan, lalu biarkan dia putus asa. Bukankah itu akan lebih menarik? Buka. Bagaimana mungkin si tidak berguna ini bisa menembus formasi jalur manusia? Itu hanya formasi jalur manusia. Apa hebatnya? orang tak berguna itu benar-benar naik. Jika dia sampai di sana lebih dulu dan bertemu Santa, bukankah kita akan hancur? Jangan khawatir, formasi pertama relatif lemah. Yang berikutnya adalah formasi lorong. Kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Tak terduga oleh dewa atau hantu, sentuh, dan mati. Kali ini, dia pasti akan mati. Tuan Muda Xiang, dia benar-benar telah terperangkap oleh formasi terowongan. Terikat. Tentu saja. Batasan lorong, bahkan dewa dan hantu mundur. Bagaimana mungkin si tidak berguna seperti dia bisa melewatinya? Gu Qiankyu. Ini adalah harga untuk kesombonganmu. Buka. Formasi terowongan masih terlalu lemah. Apa yang terjadi? Bahkan formasi terowongan tidak bisa menahannya. Pasti Jing Saihul yang memberinya harta karun. Namun, ini sejauh yang dia bisa capai. Formasi jalan surga. Dia pasti tidak bisa melewatinya. Gu Qiankyu, jika kamu berani, maka masuklah ke formasi jalan surga. Aku akan berlutut dan bersujud padamu 100 kali. Bagaimana dengan jalan surga? Gu Qiankyu, apakah kamu benar-benar memiliki identitas yang aku tidak ketahui? Jangan khawatir, formasi jalan surga adalah batasan pamungkas. Bahkan jika Immortal Emas Luo Agung datang, mereka akan dimusnahkan. Bagi si tidak berguna seperti dia untuk berpikir bisa melewatinya, hanyalah mimpi orang bodoh. Formasi jalan surga.
Tidak lebih dari ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Xiang, apa yang terjadi? Mustahil. Bahkan formasi jalan surga tidak bisa menghentikannya. Zhang Zihao. Tepati taruhanmu. Aku tahu. Teman baikku adalah Kepala Pelayan Agung Kolam Giok. Dia pasti tahu aku akan datang dan menonaktifkan formasi sebelumnya. Aku tidak menyangka orang tak berguna ini, seberuntung ini. Si tidak berguna. Jelas kamu yang mengambil keuntungan dariku. Kamu yang seharusnya berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Aku mengambil keuntungan darimu. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa sampai ke sini. Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Ini adalah token kolam giok. Dengan ini, seseorang bisa bebas keluar masuk kolam giok. Token kolam giok. Hanya sepotong kayu tak berguna. Apakah kamu bisa masuk atau tidak? Terserah padaku untuk memutuskan. Si tidak berguna. Aku akan membongkarmu sekarang juga. Baik. Tuan Muda Xiang, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi? Ini jelas diberikan kepadaku oleh orang kepercayaan Santa. Mengapa dia bisa masuk, tapi aku tidak bisa? Orang tak berguna itu baru saja mengendap-endap. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan pada formasi itu. Baiklah, kamu bahkan berani melanggar dekret terlarang Santa. Berani bergerak. Aku lihat kamu bosan hidup. Cukup omong kosong. Berlututlah. Aku menolak untuk tunduk. Aku tidak peduli apakah kamu tunduk atau tidak. Berlututlah untukku. 100 sujud. Tidak kurang satu pun. Bermimpi saja. Formasi. Bangkit. Kamu benar-benar bisa mengendalikan formasi. Sujudlah. Atau terjebak sampai mati di dalam formasi. Pilihlah sendiri. Aku. Tunggu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Di mana Gu Qiankyo? Tepat saat Anda mulai, dia naik. Baiklah. Gu Qiankyo. Aku belum selesai The denganmu. film was Apa translated yang harus kita and lakukan sekarang? narrated by Santa M. memiliki Media. tamu penting. Menerobos masuk adalah mencari mati. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mayat si tidak berguna ini akan dilempar keluar. Itu juga. Itu akibat perbuatannya sendiri. Xiao Feng, bantu aku menyiapkan bahan-bahan wangi. Aku ingin mandi. Ya. Santa, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Tuan Naga? Ya. Santa, apakah menurut Anda itu sepadan? Tentu saja. Hanya Tuan Naga yang layak untukku sekarang. Apalagi saat ini, ras iblis berniat menyerang kerajaan naga. Aku harus memberitahunya tentang masalah ini. Santa, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup ras iblis. Mohon pertimbangkan kembali. Kau tidak mengerti. Mereka sedang mencari mati. Kekuatan Tuan Naga tiada tandingannya. Aku melakukan ini juga demi secercah harapan bagi ras iblis kita. Hamba ini mengerti. Aku akan segera pergi bersiap. Ketua Balai, Anda akhirnya sudi mengunjungi saya. Hamba ini sangat merindukan Anda. Yuji. Jika ada sesuatu katakanlah. Ketua Balai, lihatlah. Apakah saya cantik? Kamu. Apakah Ketua Balai tidak menyukainya? Yuji. Jika ada sesuatu katakanlah dengan cepat. Apa? Apakah tidak ada apa-apa? Tidakkah aku bisa bicara saja denganmu? Di hatimu, apakah tidak ada tempat untuk hamba ini?
Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan jika tidak ada apa-apa. Aku benar-benar akan pergi. Kamu tidak boleh pergi. Yuji, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ketua Ola. Saat ini di sini. Hanya ada kita berdua. Omong kosong. Aku tidak menyangka. Ketua Ola masih tahu cara malu. Baiklah kalau begitu, jika kamu pergi, kamu tidak akan mendengar berita invasi ras iblis. Apa? Invasi iblis? Serius? Bantu aku menyekanya. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Tidak mau menyekanya. Kalau begitu aku juga tidak bisa mengatakannya. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Kalau begitu, Ketua Ola Anda sudah bekerja keras? Kenapa? Ketua Ola Anda belum menyekanya. Qin Xiaoman dengan sungguh-sungguh memohon. Salam Santa. Qin Xiaoman. Mantan istrimu ada di luar. Sungguh menyayat hati. Dia dan aku sudah lama tidak memiliki hubungan. Benarkah? Kalau begitu sebentar lagi. Kau harus dengarkan aku ya. Tidak. Sudah begitu lama. Kenapa sih tidak berguna itu? Belum juga dilempar keluar. The film was Mungkinkah Sainta tidak ada di sini? translated and narrated by M Media. Santa memiliki perintah. Anda boleh masuk. Namun di tanah suci kolam Jio, Anda hanya punya 5 menit. Cepat. Cepat-cepatlah. Pasti, temanku di hadapan Santa. Berbicara baik tentangku. Tuan Muda Xiang memang mengesankan. Aku tidak menyangka. Koneksimu begitu dalam. Xiaoman. Asal kau mau menikah denganku. Apalagi Santa. Bahkan Raja Naga, aku bisa membantumu menjalin koneksi dengan. Ditakdirkan untuk membantu Anda mencapai puncak dewa. Terima kasih Tuan Muda Xiang. Namun pernikahan adalah masalah besar. Mari kita bahas di lain hari. Tugas yang paling mendesak sekarang masih untuk bertemu Saintas dan mendapatkan air suci. Wanita bodoh. Dia benar-benar kuda liar yang sulit dijinakkan. Tunggu saja nanti akan kukalahkanmu. Gu Qiankyu. Kamu ternyata baik-baik saja. Apa? Apakah kamu sangat kecewa? Siapa wanita ini? Dia jauh lebih baik daripada Qin Xiaoman. Kenapa? Kenapa pria tak berguna ini dikelilingi banyak wanita hebat? Sialan. Gu Qiankyu. Ini adalah tanah suci kolam Giok. Bukan tempat di mana Anda bisa duduk. Cepat turun. Apakah kamu pikir aku bisa duduk? Di dalam kolam Jio. Dimanapun Anda ingin duduk. Anda bisa duduk. Melihatmu. Kamu pasti pelayan rendahan Saintas kan? Apakah kamu berhak berbicara di sini? Qin Xiaoman. Sepertinya kamu benar-benar buta. Apa? Kau kasihan padanya. Seseorang yang bahkan menggoda pelayan, dan kamu masih mengkritikku. Memang ada kotoran di hatimu. Jadi semua yang kamu lihat kotor. Siapapun bisa melihat bahwa dia adalah pria simpanan. Hanya cocok untuk pelayan rendahan. Kamu memukulku. Baiklah Gu Qiankyu. Kau dulu menyuruh orang menyamar jadi dia kan agung. Sekarang, Anda telah menemukan wanita lain untuk berakting bersama Anda. Rumah bordil. Anda pasti hampir mengosongkannya bukan? Lancang. Berbicara tanpa kendali. Pembangkangan. Tuduhan pertama. Bagus Anda berakting. Anda kecanduan berakting bukan? Ucapan kurang ajar. Menghina yang mulia ini. Tuduhan kedua. Anda. Hentikan. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani sekali kau menyerang orang di kolam Giok. Setelah kultivasiku pulih, aku pasti akan membunuhmu atas nama Saintas untuk menjunjung tinggi nama kolam Giok. Mantan istrimu sangat galak. Dia bahkan ingin membunuhku atas nama Dewi Suci.
Setiap kalimat menyebut saintes. Apakah kamu bahkan tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Minta maaf kepada Tuan Muda Xiang, segera. Jangan uji kesabaranku. Anda punya 3 menit. Enyahlah dari pandanganku. Kalau tidak Anda akan dibunuh tanpa ampun. Lancang. Ini adalah wilayah saintes. Anda ini siapa? Selain itu, saya kenal dengan saintes. Jika ada yang harus keluar itu, adalah Anda. Anda kenal dengan Dewi Suci. Kalau begitu katakan padaku, siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda. Wanita bodoh segera minta maaf padaku. Kolam Jiok memiliki luas 1.300 meter persegi. Semua menghormatiku sebagai yang tertinggi. Anda ingin aku meminta maaf. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk itu? Kolam Jiok menghormati Anda sebagai yang tertinggi. Anda pikir Anda ini siapa? Anda pelayan rendahan. Anda benar-benar berpikir Anda adalah saintes. Bagaimana jika aku bilang ya? Sekarang para bodoh sedang bersekongkol bukan? Teruslah berakting. Beraktinglah dengan baik bersama sampah ini. Tepat sekali. Bagaimana saintes bisa melayani sampah? Anda bilang dia sampah. Menurutku Anda buta. Meski seorang Grand Luo Golden Immortal datang, mereka tetap harus memberi hormat padanya. Gu Qianqiu, saya tidak menyangka. Anda benar-benar punya beberapa keterampilan untuk melatih mereka dengan begitu baik. Anda pasti telah mengerahkan banyak upaya bukan? Orang seperti itu paling Film was menyedihkan. translated Selalu hidup and dalam mimpi, narrated by tidak mau percaya Amelia. kenyataan. Jenderal Qin, mungkinkah orang yang selama ini hidup dalam mimpi adalah kamu? Baiklah, 5 menit adalah waktu yang cukup. Aku lelah bermain. Xiaofeng, usir mereka untukku. Ya, Dewi Suci. Saintes, Saintes. Baiklah Gu Qianqiu. Anda datang bersekongkol bukan? Saya beritahu Anda, Kepala Pelayan Agung Kolam Jiok adalah teman terdekat saya. Hanya dengan satu panggilan telepon, saya bisa mengambil nyawa Anda. silakan coba saja. Baiklah, Anda mencari mati. Halo, Pelayan Li. Saya Shang Zihao. Ya. Ada 2 orang yang membuat masalah di Kolam Jiok, dan mereka berbicara tidak sopan kepada saintes. Katakan padaku, haruskah saya atau tidak beri mereka pelajaran? Pelayan Li akan segera tiba di sini. Anda pasti mati. Tanah suci Kolam Jiok, orang bodoh buta mana yang berani buat masalah di sini? Kau tidak ingin hidup lagi, Pelayan Li. Pasangan tercela ini. Mereka tidak hanya menyentuh orang, mereka bahkan berkata bahwa Kolam Jiok sangat menghormati mereka. Mereka benar-benar tidak punya hukum. Ya, Pelayan Li. Orang ini anggota yang diusir dari keluarga Qin, menantu kami dan gundiknya. Jangan biarkan mereka lolos. Kamu lihat, Pelayan Li sangat marah. Mereka pasti mati. Kau bajingan, jika kau ingin mati jangan seret aku ke dalamnya. Menyingkirlah dari jalanku, Pelayan Li. Merekalah yang membuat masalah, bukan saya. Kau masih berani bicara, diam. Bawahanmu memberi hormat kepada Santa, saintes. Dia benar-benar saintes. Kenapa kau tidak segera berlutut? Saintes, hamba yang rendah hati ini buta dan gagal mengenali keagungan Anda. Saya telah menyinggung Anda. Mohon tunjukkan belas kasihan. Saintes, Xiao Man cemas sesaat dan menyinggung Anda. Kami harap Anda bisa memaafkan kami. Memaafkan. Anda tidak pantas. Saintes, Xiao Man dengan tulus ingin meminta secangkir air suci. Kami harap Anda akan berbelas kasihan pada kami. Menghayal, Anda masih ingin air suci. Iya sekarang. Tunggu. Saintes, aku dengar kau sudah lama mengagumi Raja Naga. Aku punya kabar untuk kalahkan Jing Saihua dan memenangkan hati Raja Naga. Jing Saihua? Kedengarannya cukup menarik. Mengapa tidak membiarkan dia mencoba? Terserah. Saintes, Anda pasti sudah dengar bahwa pada majelis penganugerahan dewa kemarin, Jing Saihua dan orang tak berguna ini berkolusi. Mereka mengacaukan majelis dewa, tetapi mereka juga diam-diam meminjam senjata. Aku merusak majelis penganugerahan dewa. Diam. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Saintes Anda melihatnya bukan? Orang tak berguna ini jelas merasa bersalah.
Kami harap Anda akan menghukum mereka. Mohon saintes ambil tindakan. Anda jelas tahu aku mengagumi Tuan. Namun Anda masih memintaku untuk menghukumnya. Saintes, apa maksudmu dengan ini? Apa maksud Santa? Apakah aku masih perlu menjelaskan kepadamu? Kalau sudah selesai bicara pergi sekarang. Saintes, mengingat ketulusan Xiaoman, aku berharap kau memberiku secangkir air suci, mantan istrimu. Meminta air suci kepadaku, katakan harus kuberi atau tidak. Air suci itu milikmu. Kenapa tanya aku? Aku ingin tahu hubungan kalian. Saintes, aku dan orang tak berguna ini sudah lama tidak memiliki hubungan apapun. Semoga Nyonya sadar. Benarkah begitu? Kalau begitu tanpa dia tidak ada air suci. Saintes Anda bercanda. Air suci adalah artefak suci dari ras iblis. Apa hubungannya dengan si tidak berguna ini? Benarkah begitu? Apakah Anda yakin bahwa Anda ingin secangkir air suci? Saya masih mengharapkan belas kasih Anda, Saintes. Jangan berterima kasih padaku dulu. Pertama pastikan kau benar-benar menginginkannya. Tentu saja. Mohon Nyonya berikan saya secangkir air suci. Xiao Feng, The ambilkan film was dia secangkir air suci. translated and narrated by M Media. Tuan, kau benar-benar ingin melarikan diri. Apalagi? Cepat bantu aku berkemas. Tapi jika Anda benar-benar melarikan diri, bukankah ketiga orang itu akan merobohkan olah naga? Aku khawatir seluruh Zhongyun tidak akan lagi memiliki berkaki naga. Baiklah. Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Ini hanya sebuah pernikahan. Siapa takut pada siapa? Undangan pernikahan Raja Naga. Kakak, ini Ini adalah undangan pernikahan Akbar Raja Naga. Semua keluarga besar di Bizo sudah menerimanya. Pernikahan Akbar Tuan Naga adalah dalam 3 hari. Ini adalah kesempatan terakhirku. Aku harus merebutnya. kakak maksudmu. Raja Naga pernah menyelamatkan hidupku. Dan dia juga yang mencalonkanku untuk majelis penganugerahan dewa. Kabarnya, dewi-dewi dari berbagai suku mengagumi Raja Naga. Tapi dia tidak menyetujui salah satu dari mereka. Mengapa begitu? Sebelumnya aku juga tidak mengerti. Tapi sekarang aku mengerti. Dia pasti sudah menungguku. Jati begitu, Jati Tuan Naga. Selalu menyukai Xiaomanku. Jika Raja Naga menjadi iparku, bukankah keluarga Qian kita akan makmur? Lebih dari sekadar makmur. Seperti naik ke surga dalam satu langkah. Bu Qiankil, saat itu aku ingin kau melihatku bermain dengan semua wanitamu. Xiaoman, apa yang kau rencanakan? Aku akan memberikan hadiahku yang paling berharga. Didedikasikan untuk Raja Naga. Baiklah. Aku akan membuat persiapan. Gu Qiankyu. Kau lagi, bau kemiskinan. Jauhi putriku. Jika kau mengacaukan sesuatu yang penting, aku akan membuatmu membayar. Ibu, si tidak berguna ini jelas tidak punya undangan. Dia sama sekali tidak bisa masuk. Di sini aku tidak butuh undangan. Tanpa undangan. Dan masih berpikir untuk menyelinap ke Aula Naga. Ini mungkin lelukan terbesar yang pernah kudengar seumur hidupku. Ini pertama kalinya aku dengar. Seseorang butuh undangan untuk pulang ke rumahnya. Si tidak berguna. Kamu pasti sudah gila. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di depan gerbang Balai Naga. Dan lihat dengan jelas bahwa ini adalah Ola Naga. Zihou, bukankah jelas dia khawatir? Raja Naga akan memintanya bertanggung jawab. Dia datang tanpa malu-malu untuk meminta maaf. Kalau begitu jangan kita bongkar dia. Zhang Jian, jika aku tidak salah, tanah keberuntunganmu runtuh, kekayaanmu hilang. Sekarang kau cuma punya satu nyawa kan? Benar sekali, meskipun kita tidak punya apa-apa, inilah saat yang tepat untuk mengerahkan segalanya. Aku bilang padamu, hari ini, semua keluarga besar Bisho berkumpul di sini untuk menghapus aib masa lalu dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Dan kamu akan hancur selamanya. Memang ditakdirkan selamanya. Baiklah, kalau begitu hari ini, mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Aku sudah cukup mendengar bualanmu. Tapi ketika aku melihat, kau cuma gigolo yang mengandalkan wanita untuk bertahan hidup. Kakak, si tidak berguna ini hanya keras kepala. Jika dia bisa masuk gerbang ini, aku akan siaran langsung makan kotoran terbalik. Baiklah, aku akan menunggumu memakannya. The film was translated and Tuan, narrated tolong by tunjukkan M undangan Media. Anda. Di mana Hong Yue menemukan orang bodoh yang belum dewasa ini? Aku tidak punya undangan. Yang tak punya undangan tidak boleh masuk. Pergi tanya Hong Yue. Katakan saja padanya Gu Qiankil ingin masuk aula. Apa itu Gu Qiankil? Apa kau pantas mempertanyakan Lord Hong Yue? Hari ini adalah hari bahagia, Lord. Jika terjadi kesalahan tidak ada yang bisa melindungimu. Sekarang ingat,
Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Datang ke Aula Naga untuk pamer. Kamu benar-benar nekat. Sayang sekali, kau bahkan takkan mendapat kesempatan untuk meminta maaf kepada Raja Naga. Bahkan jika kau selamat, kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Simpan ucapan itu untuk dirimu. Gu Qiankyu, apakah begitu sulit mengakui bahwa kau tidak mampu? Aku tahu kau peduli dengan reputasimu. Dan aku tahu kau ingin menyusup ke kalangan atas. Tapi, Balai Naga ini adalah tempat yang kau takdirkan. Tidak pernah dimasuki sejak lahir. Kata-kata yang sama akan kuberikan kembali padamu. Pintu ini, bahkan jika kamu memaksakan diri masuk, kamu tetap akan diusir. Kurasa kamu seperti mengeluh anggur asam padahal tak bisa makan. Ayo pergi, ayo masuk. Biarkan si tidak berguna ini terus memimpikan angan-angan kosongnya di sini. Berhenti, tanpa surat undangan. Mengambil langkah maju lagi. Jangan salahkan aku bersikap tidak sopan. Lancang. Siapa yang berani bersikap tidak sopan padanya? Salam bostu. Orang ini tidak punya surat undangan. Tetap mencoba masuk Balai Naga. Aku bermaksud atas nama Raja Naga. Memberinya pelajaran. Bajingan. Kau memberinya pelajaran atas nama Raja Naga. Apa kau tahu siapa dia? Aku mendengar semuanya barusan. Dia hanya seorang pria tampan itu saja. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Tuan Naga Master dari Balai Naga. Salam Raja Naga. Raja Naga, hamba yang rendah hati ini buta dan bodoh, dan menyinggung yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Bawa dia pergi. Aula Naga tidak membutuhkan orang penjilat seperti itu. Ya, Raja Naga. Jangan bicara omong kosong. Ada apa? Bagaimana para penjaga membiarkan si tidak berguna ini masuk? Aku sepertinya sama-sama mendengar suara bostu barusan. Gu Qiankyu pasti sudah memohon membiarkannya masuk. Si tidak berguna mencoba menyusup ke elit. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran dengan pernikahan Akbar, Tuan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk minta maaf dan menebus dosa. Sayang sekali. Dia takkan mendapat kesempatan ini. Xiaoman, kamu punya rencana. Tentu saja. Hari ini aku akan menjadi wanita Raja Naga. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudnya? Aku tidak takut memberitahumu. Kakakku terjebak di Beijing, dan Raja Naga menyelamatkannya. Penobatan para dewa juga dinominasikan secara pribadi oleh Raja Naga. Dan terlebih lagi, Tuan Naga menolak ribuan dewi. Dan sebenarnya selalu menunggu Xiaomanku. Mengerti? Tapi Bibi, kamu jelas-jelas berjanji padaku saat itu. Menjanjikanmu apa? Tuan Muda Xiang, aku tahu niatmu. Tapi mulai hari ini, kau harus menarik pikiran tidak pantas itu. Aku Qin Xiaoman, ditakdirkan untuk menjadi wanita Raja Naga. Xiaoman, wanita sialan itu. Dia pasti pergi mencari muka pada Tuan Naga. Nak, cobalah lebih berpikiran terbuka. Jika apa yang dia katakan benar. Hanya dengan membina hubungan baik, barulah keluarga Shangku punya harapan untuk bangkit. Pada saat itu, wanita macam apa yang tidak akan kita miliki? Yang mulia, putriku, yang rendah hati Qin Xiaoman, memohon audiensi dengan Baginda. Tuan, Qin Xiaoman ingin bertemu dengan Anda. Qin Xiaoman, biarkan dia masuk. Ya. Masuklah. Hamba yang rendah hati ini, Qin Xiaoman. Salam Baginda. Bangunlah. Qin Xiaoman, mengapa kamu datang menemuiku? Baginda, aku tahu. Selama bertahun-tahun ini Baginda telah diam-diam menjagaku. Xiaoman menyimpannya jauh di dalam hati. Aku selamanya berterima kasih. Masalah-masalah itu sudah berlalu. Mengapa diungkit lagi? Tidak, Baginda. Aku tahu pernikahan Akbar hari ini bukanlah niat Baginda yang sebenarnya. Alasan Baginda datang adalah untuk menungguku. Untuk The film menunggumu. was translated and Jenderal Qin, narrated by M. tolong jaga harga dirimu. Kamu jelas-jelas sudah punya suami sebelumnya. Untuk menjadi seperti ini hari ini, apakah kamu tidak punya rasa malu? Tidak. Aku masih murni. Terlebih lagi, aku sudah bercerai. Yang kusukai adalah Baginda. Pria sepertimu berdiri di antara langit dan bumi. Bukan si tak berguna itu. Dia benar-benar tak berharga di matamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia juga datang hari ini. Kau akan tahu setelah melihatnya. Tuan, pernikahan akan segera dimulai. Qin Xiaoman, kita tidak bisa bersama. Lakukan sesukamu. Aku tidak akan menyerah.
Bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak mendekatiku lagi? Terlebih lagi, Baginda tidak akan menemuimu. Gu Qiankyu, kau tidak kehabisan akal. Mencoba memenangkan hatiku kembali kan? Memenangkanmu kembali. Jelas kamu yang ingin menemuiku. Sampai jumpa Gu Qiankyu. Berhentilah bermimpi besar. Aku sudah mendedikasikan diriku untuk Raja Naga. Kau tidak punya kesempatan lagi. Qin Xiaoman, tahukah kamu, memfitnah Tuan adalah pelanggaran berat. Apa maksudmu? Itu artinya, bahkan jika kamu telanjang dan berdiri di hadapan Raja Naga, dia bahkan tidak akan melirikmu. Kau, baiklah Gu Qiankyu. Kau berani diam-diam mengikutiku, menguping pembicaraanku dengan Baginda. Kau benar-benar kurang ajar. Aku mengupingmu. Seseorang gila kekuasaan dan kekayaan. Apa yang kau katakan? Pernikahan akan segera dimulai. Mohon pengantin pria dan wanita bersiap. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Aku harus pergi bersiap-siap. Kamu bersiaplah. Tentu saja. Aku juga akan naik ke panggung, agar Baginda memilih dari 4 orang. Balai perjamuan pernikahan. Xiaoman, bagaimana hasilnya? Ya kakak, bagaimana hasilnya? Baginda pasti akan, ketika saatnya tiba, mengumumkan aku akan menjadi istrinya. Begitu jam baik tiba, aku akan naik ke panggung. Xiaoman, tidak. Jenderal Qin. Dulu, aku katak yang mendambakan daging angsa. Tapi sekarang aku berpikir jernih. Kau ditakdirkan jadi wanita Tuan Naga. Demi hubungan kita di masa lalu, tolong bantu keluarga Shang. Ya, Jenderal Qin. Tolong sampaikan sepatah kata kepada Lord. Pulihkan tanah berkah keluarga Shang. Mohon Jenderal Qin, beri kami lebih banyak dukungan. Bisakah kita membalikkan nasib kita? Semuanya tergantung padamu. Ya, semuanya tergantung padamu. Selama kau tampil dengan baik, aku pasti akan berbicara kepada Baginda dan menyampaikan banyak kata baik untukmu. Jenderal Qin sungguh terhormat. Bukankah ini mudah diatasi? Para yang disebut Dewi itu, aku Siadekei. Mari kita cangkir ini. Ayo. Saya menasihati kalian semua. Kalian sebaiknya menyerah. Bersaing denganku. Tidak ada kesempatan. Selera Tuan tidak serendah itu. Jangan pikir dengan bersolek dan bergaya, atau bertingkah imut akan memenangkan hatinya. Yang dia sukai adalah aku yang mahir dalam peperangan. Kalian semua jauh dari itu. Kakak Qin Qiu dan aku, kami adalah kekasih masa kecil. Pasangan yang ditakdirkan, jangan pernah memikirkannya. Baiklah, kalau begitu, tidak ada yang boleh memilikinya. Kau rubah bau. Kau merusak cermin riasku. Jika kau berani melawanku, mereka yang tidak ingin mati bisa pergi. Mau berkelahi, aku ikut. Ayo bertarung kalau begitu, siapa takut pada siapa? Kalian bertiga masih berkelahi. Lihat jam. Cepat ganti gaun kalian. Giliran kalian untuk tampil. Demi kakak Qian Qiu, aku akan melepaskanmu hari ini. Aku akan mengampuni nyawa kalian sekarang. Biarkan beberapa orang melihat dengan jelas bagaimana aku memasuki kamar pengantin bersama Tuan. Dengan penampilanmu yang biasa-biasa saja, berhentilah menipu diri sendiri. Gu Qiu, tidakkah kau melihat dirimu sendiri? Kursi siapa yang kau duduki? Cepat keluar. Gu Qiu, aku tahu kau sudah putus asa. Tapi, benar-benar tidak ada kemungkinan di antara kita lagi. Jangan ganggu aku lagi. Kamu boleh pergi. Lihat saja, apakah aku tidak mengikutimu. Kau pikir kau siapa? Orang yang paling harus pergi dari sini adalah kau. Sebenarnya aku ingin The pergi. film was Tapi jika aku pergi, translated and narrated pernikahan by ini M tidak akan Media. terjadi. Tidak berguna. Jika kamu ingin mati, jangan seret kami. Tidak berguna. Aku memberitahumu, putriku akan segera menjadi istri Tuan. Beraninya kau duduk di kursi menantuku. Aku tidak akan mengizinkannya. Menantu, kenapa aku tidak tahu? Kamu sangat baik pada menantumu. Gu Qiankyu, beraninya kau membandingkan dirimu dengan Lord? Sekarang cepatlah dan keluar. Keluar. Cepat keluar. Kalian ribut apa bosan hidup? Sepupu, kamu datang tepat pada waktunya. Kau baik hati membawa si tidak berguna ini. Masuk, siapa sangka, dia malah lari ke tempat duduk Tuan dan duduk sembarangan. Dia jelas ingin mencelakaimu. Bos tuh,
Aku tidak tahu mengapa terakhir kali kau bersikeras melindunginya, tapi hari ini dia harus membayar harganya. Tu Shanhu, aku menasihatimu untuk bersikap baik. Kalau tidak, setelah kakakku menikah dengan Lord, Gunung Bimingmu mungkin tidak aman. Diam. Kau berani memukulku. Memukulmu. Jika kau berani tidak menghormati orang ini lagi, aku akan membunuhmu, percaya atau tidak. Sepupu, mengapa kau masih membantu si tidak berguna ini berbicara? Bos tuh tolong pertimbangkan lagi. Mohon pertimbangkan lagi. Keponakan tersayang, pikirkan lagi. Saat aku Tu Shanhu bertindak kapan pernah? Giliranmu untuk ikut campur. Jika ada yang berani mengatakan satu kata lagi, percaya atau tidak aku akan merobek mulutnya. Waktu yang baik telah tiba. Undang pengantin wanita masuk. Aku ingin tahu siapa Dewi dan Peri yang ada di sana. Siapa yang begitu beruntung dapat kesempatan jadi wanita Raja Naga? Konon katanya, masing-masing dari mereka adalah sosok terkemuka dari Tanah Suci. Latar belakang mereka luar biasa. Tidak peduli siapa mereka. Hanya ada satu pengantin hari ini. Dan itu adalah aku, Qin Xiaoman. Jangan khawatir, siapapun yang terpilih itu bukan kamu. Si tidak berguna, apa maksudmu? Apakah kau melihat bahwa Xiaomanku akan menjadi istri tuan? Dan kau merasa cemburu? Gu Qiankil, tutup mulut gagakmu. Kalau tidak aku akan cari orang lain untuk membunuhmu dalam hitungan menit. Aku benar-benar seharusnya tidak menaruh ilusi tentangmu, Gu Qiankyu. Sekarang kesempatan terakhirmu juga telah kau sia-siakan. Tunggu saja disiksa sampai mati. Sebaliknya, ini adalah kesempatan terakhirmu. Benarkah begitu? Pengantin hari ini, aku juga salah satunya. Baiklah, hari ini Tuan memilih satu pengantin dari 4 pengantin. Sambut pengantin pria ke atas panggung. Tuan akan segera muncul. Putriku akan segera menjadi istri Tuan. Selamat kepada keluarga Qian. Selamat yang tulus kepada keluarga Qian. Kau lihat itu, tidak berguna. Raja Naga sudah setuju secara diam-diam agar adikku menjadi istrinya. Aku tidak menyangka aku masih bisa melihat Raja Naga. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Gu Qiankyu, apa yang kau lakukan? Cepat kembali ke sini. Gu Qiankil, kau benar-benar tidak ingin hidup. Tuan akan segera tiba. Pengawal, hentikan dia untukku. Lancang. Mari lihat siapa yang berani menyentuhnya. Huang Yue, salam Tuan Naga. Salam Raja Naga. Bangunlah. Apa? Naga. Tuan Naga. Bukankah wanita majelis penganugerahan dewa ini seorang aktris? Dia benar-benar mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Naga? Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Tuan Naga? Ketika Tuan Naga menyelamatkanku, kau masih di rumah mencuci dan memasak. Aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Qin Xiaoman, perhatikan baik-baik. Diakan Agung Balai Naga, Jing Saihua. The film was translated and narrated by M Media. Santa Ras Iblis, Ye Ji. Dewi Kekayaan, Len Qiansu. Qin Xiaoman. Sekarang aku ini siapa? Dia adalah Tuan Naga, Xie Wow. Apa yang terjadi? Sebelumnya ada 3 wanita ini yang selalu mendukungnya. Maksudmu mereka mendukungnya? Ini jelas. Mereka mengejar Raja Naga. Kakak ipar. Dia adalah Raja Naga. Keluarga Xiang Tamak. Salam Raja Naga.
Kau adalah Tuan Naga. Mengapa kau tidak memberitahuku? Bukankah sudah kukatakan? Apakah kamu mempercayainya? Dari awal sampai akhir kau terus bilang bahwa dia bergantung pada wanita, hanya untuk mengetahui akhirnya bahwa kemuliaan semuanya diberikannya. Tidakkah kau merasa malu memikirkan kakak Qian Qiu yang merawatmu selama 5 tahun? Aku rasa itu tak sebanding untuk kakak Qian Qiu. Qin Xiaoman, kau benar-benar kampungan. Memiliki naga sejati di sisimu. Kau bahkan tak mengenali nilainya. Gu Qianqiu, tidak. Suami, aku salah. Mari kita berdamai. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu baiklah. Apa hubungan ketiga orang itu denganmu? Mereka semua pihak ketiga dalam hubungan. Aku berbeda. Aku istrimu. Qin Xiaoman. Aku ingat kamu bilang bahwa menceraikanku adalah pilihan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Kau takkan menyesalinya. Benar kan? Tidak, aku tidak. Aku menyesal sekarang. Aku benar-benar menyesalinya. Menyesal. Menyesal sekarang untuk apa? Wanita bayaran sepertimu tidak pantas mendapatkan cinta. Tidak tahu berterima kasih. Mendambakan kekayaan dan status. Akhirnya akan menjadi ketiadaan. Sayang sekali. Awalnya, kau adalah wanita paling bahagia di dunia. Sekarang kau tak punya apa-apa. Mustahil. Dia tidak mungkin Tuan Naga. Kalian semua telah ditipu olehnya. Aku adalah Tuan Naga. Kalian semua berlutut di hadapanku. Panggil aku Tuan Naga. Aku adalah Tuan Naga. Panggil aku Tuan Naga. Raja Naga. Anda bisa lihat, putraku adalah orang gila. Semua ini tak ada hubungannya dengan keluarga Shangku. Zhang Jian. Saat berkuasa kamu menindas orang lain. Saat masalah muncul kau lari dari tanggung jawab. Bahkan rela mengorbankan putramu sendiri. Tapi sekarang aku memberitahumu. Itu tidak berguna. Keluarga Zhang diusir dari Blissou. Raja Naga, sebelumnya kita semua ditipu oleh keluarga Shang. Mohon tunjukkan kemurahan hati. Angan-angan. 4 keluarga besar Blissou diusir. Menantu yang baik. Ibu salah sebelumnya. Ibu punya mulut kotor. Ibu tak bisa minta maaf padamu. Ya kakak ipar. Kami adalah keluarga. Kami adalah keluarga. Keluarga. Kapan kau anggap aku keluarga? Keluarga Qin diusir dari Blissou. Waktu yang baik telah tiba. Silakan Tuan Naga memilih pengantin. Tuan, aku telah melakukan banyak hal untukmu. Kau harus memilihku. Jing Saiwa. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu dalam hal jasa milikku yang terbesar? Tuan. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku, pilih aku. Pilih aku, pilih aku. Tidak. Lapor Tuan Naga. Suku Iblis mengerahkan 100.000 pasukan. Pasukan besar menekan perbatasan. Mohon Tuan Naga membuat keputusan. Apa? Tentara sedang mendekat. Masalah pernikahan. Setidak aku pasti akan memberimu penjelasan kepada salah satu dari kalian. Ikutlah denganku berperang.